Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada. Mungkin Bapak Ibu saat ini pun masih patuh, taat kepada saran pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Karena kalau kita beraktivitas atau bepergian, tahu bahwa itu akan merugikan semua pihak. Mudah-mudahan kepatuhan Bapak Ibu untuk menuruti saran-saran pemerintah itu tetap terpelihara dengan baik, dengan mempunyai mental yang baik dari masing-masing masyarakat individu bertanggung jawab atas keselamatan bersama. Mudah-mudahan wabah virus corona yang mencemaskan bukan saja kita, namun juga penduduk dunia ini akan segera berlalu. Di dalam kitab suci Dhammapada, Sang Buddha menjelaskan bahwa kesehatan merupakan sebuah keuntungan yang paling besar. Ada lagi yang mengatakan kesehatan adalah kekayaan yang terbesar. Ada lagi yang mengatakan kesehatan adalah aset yang paling berharga dalam kehidupan ini. Apa yang diungkapkan, yang disabdakan Sang Buddha ini, memang tidak semua orang langsung bisa memahaminya. Tidak sedikit orang mencepelekan tentang kesehatan ini. Dalam kondisi yang sedang sakit bisa kita bayangkan dan bisa kita alami sendiri. Kita begitu menderita sekali. Tentunya yang menderita kalau kita sakit bukan saja kita yang merasakannya sendiri, namun juga lingkungan kita, keluarga kita pun juga ikut merasakan penderitaan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, agar kehidupan kita selalu sehat, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Menurut ajaran Sang Buddha, bahwa kita memperoleh kesehatan yang baik, yang prima, itu bukan semata-mata karena kita seringnya berdoa. Namun ada beberapa faktor-faktor yang tidak boleh diabaikan. Dan faktor-faktor yang akan saya jelaskan ini mudah-mudahan menjadi faktor yang sangat penting sekali diperhatikan oleh kita semua. Yang pertama adalah kita harus menjaga pola hidup kita. Pola hidup kita harus sehat, harus selalu menjaga ketahanan tubuh kita, ketahanan fisik kita terhadap penyakit. Yaitu kita harus istirahat dengan cukup, makan dengan cukup, dan juga kita harus tahu diri umur usia kita. Itu pun juga kalau sudah usianya sudah berumur, sudah tua, sudah tentunya rentang sekali terhadap penyakit. Maka kita harus menjaga pola hidup maupun menjaga ketahanan tubuh kita agar tetap segar, tetap sehat. Kemudian juga kita harus mengkondisikan lingkungan di mana kita tinggal, di mana kita hidup tetap bersih. Karena jarang ini diperhatikan dengan baik. Namun sebetulnya lingkungan ini adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Bahwa seseorang mempunyai kualitas kehidupan yang sehat, itu juga faktor pendukung utama adalah lingkungan yang sehat. Kebersihan juga harus dijaga dengan baik. Maka salah satu faktor yang menyebabkan ada virus corona ini adalah kita kurang menjaga lingkungan. Maka di beberapa tempat disarankan oleh pemerintah kita harus cuci tangan dulu, kemudian pakai sabun, dan juga hal-hal yang lain yang tidak kalah penting harus kita perhatikan selaku umat Buddha. Di dalam kehidupan Sang Buddha, menjaga lingkungan yang steril terhadap penyakit ini juga pernah dikatakan
di dalam lingkungan komunitas sangga ada satu ketentuan bahwa seorang biku atau calon biku masuk menjadi seorang biku, itu salah satu syaratnya tidak boleh mempunyai penyakit menular. Dikhawatirkan kalau satu orang, satu calon ini masuk menjadi anggota sangga, menjadi seorang biku, itu juga akan menularkan penyakit ini kepada biku-biku yang lain. Maka ada ketentuan seorang calon biku di saat masuk, salah satu syaratnya tidak mempunyai penyakit menular. Bahkan ada juga misalnya saja setelah masuk baru ketahuan atau dia terkena penyakit menular, dia pun juga harus mengisolasi diri, mengkarantina diri. Ada ketentuan yang lain, apabila di saat puasa di tempat itu ada penyakit menular, maka para biku pun juga boleh meninggalkan tempat itu, tempat puasanya, ya, tanpa membatalkan, tidak dikatakan batalnya, puasanya batal. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu, para biku di saat puasa boleh meninggalkan tempat puasanya apabila di situ ada wabah penyakit yang menular. Artinya apa? Di zaman Sang Buddha juga, Sang Buddha telah memberikan pesan moral. Sekiranya itu akan berbahaya bagi kelangsungan hidup, akan mengganggu kesehatan bukan saja dirinya, masyarakat, juga Sang Buddha pun membuat ketentuan-ketentuan yang sangat baik sekali, semangatnya dapat kita teladani dalam kehidupan saat ini. Kemudian ada pesan moral lagi, bahwa saya katakan di depan bahwa seseorang sakit itu bukan karena semata-mata tiba-tiba, namun sebuah sebab dan akibat. Salah satu hal agar kita tahan terhadap penyakit, menjaga imun kita, kita harus menjaga pikiran-pikiran yang positif dalam diri kita, sebab pikiran-pikiran yang positif itulah salah satu juga penangkal adanya penyakit-penyakit, terutama penyakit batin. Dan juga kita sebagai umat Buddha harus selalu ingat, selalu diingatkan setiap puja bakti di hari Minggu, yaitu praktek sila, praktek kemoralan. Salah satu contoh sila kelima, kita bertekad menghindari makanan minuman yang bisa melemahkan kesadaran. Dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi batin kita kacau, pikiran kita kacau, dalam kondisi fisik kita lemah, tentunya memungkinkan sekali penyakit maupun virus itu masuk kepada kita. Akibatnya kita menderita dan juga orang lingkungan kita pun juga akan menderita. Mungkin di keluarga Bapak Ibu saat ini tidak ada yang terjangkit atau kena virus corona ini. Namun sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat, karena di Indonesia bahkan dunia saat ini kita ketahui di media massa sudah banyak ribuan orang yang terkena. Sebagai bentuk kepedulian, solidaritas kita kepada saudara-saudara kita, marilah kita juga menyisihkan, mengulurkan tangan kita, membantu semampu kita. Ada yang lewat doa, janganlah jemu-jemu, bosan-bosan, berdoa, dengan kekuatan doa pun akan segera teratasi. Membantu materi, yang punya materi silahkan dana Anda disalurkan kepada lembaga-lembaga maupun panitia-panitia yang telah dibentuk untuk menampung dana, dan dana itu sangat berguna sekali untuk mengatasi atau mencegah adanya wabah virus corona ini. Yakinlah Bapak Ibu, dengan segala upaya yang kita lakukan, dengan diri kita menjaga kesehatan dan juga kita patuh taat pada arahan pemerintah,
dan juga dukungan dari semua pihak, virus corona akan cepat berlalu. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.